Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Profesor Dr. Bapak Hari Supratno, dan tak lupa kepada dosen pengampuh kita, dosen filsafat pendidikan Islam, yakni Dr. Haji Hanifuddin MAG, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Saya Muhammad Alfandi Fel Azra akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi yang ke-9 yang dalam berjudul yaitu memahami keanekaragaman pendekatan, modal strategi, teknik, taktik, dan metode pembelajaran dan pemikiran dalam perspektif FPI, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam. Dalam pengertian di sini yaitu yang penjelasan di sini di peta imajinasi saya yaitu banyak beberapa poin, tentunya ada beberapa bab dan subbabnya di bab tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, poin terpenting dari pendekatan pembelajaran dari memahami keanekaragaman dan modal strategi yakni pendekatan moral dan ideologis. Nah, ini juga penting dalam pendekatan pembelajaran dikarenakan pendekatan moral dan ideologis kita bagaimana terhadap peserta didik dalam belajar mengajarnya, seperti si peserta didik ini adalah memahami tentang satu matkul atau bidang, maka kita harus modal strateginya bagaimana untuk menempuh jalan tersebut atau menjerumuskan si peserta didik itu kepada hal yang lebih pemahaman yang terdalamnya kepada mereka. Dan yang kedua itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu bagaimana? Sesudah pendekatan pelajaran pasti ada model pembelajarannya bagaimana. Nah, model pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis Quran dan hadis. Soalnya ini adalah perspektif FPI, beda lagi dengan perspektif dunia lain. Maksudnya di dunia lain tersebut yaitu di luar FPI bagaimana model pembelajaran. Namun di sini dicantumkan yaitu dengan perspektif FPI, model pembelajarannya itu yang pertama adalah pembelajaran berbasis Al-Quran dan hadis. Tentunya ini sangat penting bagi mahasiswa atau bagi siswa yang berbasic atau beragama Islam atau bertuhan, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, yaitu pembelajaran berbasis Quran dan hadis. Banyak di MTS atau SMA dan MTS, SMA dan MA. Nah, itu di situ banyak pembelajaran berbasis Quran dan hadis. Tak lupa juga kepada SMP, SMA juga ada pastinya juga. Model dakwah dan tarbiyah. Nah, ini juga di selain kita memberi ilmu, dan di samping itu harus ada tarbiyah, yaitu mendidik, bukan hanya memberi ilmu tapi mendidik juga. Itu sebagian hal yang terpenting dalam belajar mengajar. Nah, di situ selanjutnya itu pemikiran dalam perspektif FPI. yaitu menekankan pada syariat, tentunya syariat agama Islam dan syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua penekanan ideologis. Nah, ideologis ini ya kayak tadi yang pertama itu penjelasannya. Dan seterusnya itu metode pembelajaran. Metodenya bagaimana dalam perspektif FPI itu. Yang pertama itu metode diskusi kelompok kecil. Nah, metode diskusi kelompok kecil baik dalam kelompok 3 orang atau 2 orang. Nah, itu juga modal untuk atau teknik untuk sebisanya atau untuk mempengaruhi terhadap ideologi kita, ideologi ya mahasiswa atau peserta didik itu. Dan yaitu model praktek langsung yang keduanya. Nah, ini model praktek langsung seperti apabila
di pesantren yaitu langsung modal membaca kitab. Nah, itu seperti di salah satu yaitu model pembelajaran. Dan seterusnya itu ke strategi pembelajaran. Yang pertama penguataan komunitas. Nah, penganggotaan komunitas. Dan yang kedua yaitu gerakan sosial. Nah, ini juga sangat penting dalam memahami keanekaragaman. Nah, itu yang terakhir yaitu teknik-teknik dan taktik pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik tolaki dan hafalan. Yang kedua teknik pengorganisasi. Nah, ini juga salah satu yaitu strategi dan teknik-teknik untuk mencapainya peserta didik kepada hal yang diinginkan. Nah, segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam pembahasan atau kesalahpahaman atau salah menguraikan kata-kata. Mohon maaf apabila ada hal yang tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.